Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Habib akan menjelaskan tentang teknik pembinaan serta penerapan disiplin kelas dan pemeliharaan serta peningkatan disiplin peserta didik. Teknik pembinaan dan penerapan kelas sangatlah penting karena akan berpengaruh pada kelancaran belajar atau pembelajaran berdasarkan pada 3 konsep disiplin, yaitu otoritarian, yang kedua konsep permisif, yang ketiga konsep terbimbing. Maka setidaknya ada 3 teknik pembinaan disiplin kelas. Teknik yang pertama yaitu eksternal kontrol, di mana peserta didik haruslah dikendalikan dari luar. Peserta didik senantiasa diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman serta hadiah. Itu juga perlu hukuman untuk yang tidak disiplin serta hadiah diberikan kepada siswa-siswi yang disiplin. Teknik yang kedua yaitu teknik internal kontrol, merupakan kebalikan dari teknik eksternal. Di dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah sadar, peserta didik akan mawas diri. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan para guru dalam membina disiplin peserta didik karena teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib. Kelebihan dari teknik ini yaitu peserta didik akan disiplin karena keinginannya sendiri, bukan karena tekanan. Dan kunci dari sukses penerapan teknik ini adalah pada keteladanan guru dalam berdisiplin, mulai dari disiplin waktu, disiplin mengajar, disiplin beribadah, atau yang lainnya. Guru tidak akan bisa mendisiplinkan peserta didiknya di dalam kelas jika guru itu sendiri tidak berlaku disiplin. Teknik yang ketiga yaitu teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik ini, antara guru serta peserta didik harus saling bekerja sama dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama baik oleh guru maupun peserta didik, serta berisi tentang sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga dibuat untuk ditaati bersama. Dengan demikian, dari 3 teknik tersebut, manakah teknik pembinaan yang paling baik atau yang paling buruk? Tentu saja tidak ada yang paling baik atau paling buruk, karena masing-masing teknik memiliki kelebihan serta kekurangan. Penjelasan yang kedua yaitu pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Setelah guru berhasil menerapkan teknik disiplin yang 3 barusan saya jelaskan, langkah selanjutnya yaitu guru dituntut untuk dapat memelihara serta meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik. Sebagaimana dikutip oleh Diani, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Langkah yang pertama, abaikan si pelanggar. Pelanggarannya seperti apa yang harus diabaikan? Yaitu pelanggaran yang tidak begitu parah dan atas dasar ingin mendapatkan perhatian guru. Jika guru marah atau terpancing oleh pelanggaran tersebut, peserta didik justru akan
mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Jadi sebaiknya jika ada pelanggaran yang atas dasar ingin mendapatkan perhatian, sebaiknya diabaikan. Langkah yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal atau pesan-pesan bahasa tubuh. Misalnya, menatap dengan tajam terhadap siswa yang bikin gaduh. Atau yang lain yaitu guru bisa berkeliling kelas agar peserta didik dapat tertib. Teknik atau langkah yang ketiga yaitu memberikan kartu perilaku. Terkadang peserta didik bertipe visual atau kinestetik, sehingga kemungkinan peserta didik kurang kuat dalam merespon, bahkan mudah lupa terhadap peringatan-peringatan yang diberikan oleh guru. Solusinya, guru membuat kartu perilaku yang berisi tentang pesan-pesan. Misalnya dalam kartu tersebut berpesan, berhenti dan berpikirlah, karena seharusnya kamu lebih sopan dan saya ingin berbicara denganmu tentang hal ini, atau pesan-pesan yang lainnya. Langkah yang selanjutnya, ajak berbicara cepat. Maksudnya, jika kartu perilaku gagal, guru dapat mengajaknya keluar kelas, kemudian menanyakan mengapa dan alasan apa ia berbuat demikian. Langkah yang selanjutnya yaitu mengambil waktu istirahat atau ambil waktu istirahat. Jika tidak ada perubahan dari peserta didik, guru dapat pergi sejenak menjauhi semua peserta didik. Hal tersebut membuat peserta didik berpikir mengapa guru melakukan sikap demikian. Kemudian peserta didik saling berintrospeksi diri untuk memperbaiki perilakunya. Jika masih saja tidak memberikan efek jera terhadap peserta didik, langkah yang selanjutnya yaitu menghubungi orang tua agar peserta didik juga mendapatkan pengarahan dari orang tua. Yang selanjutnya yaitu meminta penguatan. Meminta penguatan ini dilakukan apabila solusi yang sudah dijelaskan tadi tidak memberi efek jera sama sekali. Guru dapat bekerja sama dengan guru bimbingan konseling atau kepala sekolah di dalam memecahkan masalah peserta didik ini. Langkah yang selanjutnya yaitu meminta perpindahan, yaitu memindahkan kelas bagi peserta didik yang masih tidak jera atau indisipliner. Langkah yang terakhir yaitu memindahkan si pelaku ke sekolah lain. Jika memang sudah benar-benar tidak bisa diarahkan atau didisiplinkan, maka langkah ini sebaiknya dilakukan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.